Pertanyaannya, program kerja dan strategi dari penjabaran visi dan misi itu ya. Penjabaran dari visi dan misi terhadap program kerja dan strategi pelaksanaannya. Dari saya sih, dari yang misi dulu. Yang pertama, kan ada di misi saya menjalin tali silaturahmi, ada OSIS dan kurikulum. Jadi yang saya tahu itu kemarin atau sebelumnya bahwa OSIS dan kurikulum itu sangat renggang, tidak ada pendekatan. Jadi kami OSIS itu tidak tahu bahwa mereka berkembang atau tidaknya, dan mereka itu kayak apa ya? Kayak masing-masing aja gitu berkembangnya. Jadi bahwa di sekolah itu OSIS itu paling tinggi jabatannya. Jadi kalau misalkan tidak ada silaturahmi atau gimana, gak enak aja gitu. Gitu Bang. Dan selanjutnya pertanyaan yang akan dilontarkan oleh panelis ketiga, yaitu Ketua OSIS hari ini kepada kedua kandidat. Saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja di sini saya akan bertanya kepada paslon nomor 1 dan paslon nomor 2. Pertanyaannya, apa yang menjadikanmu layak dan yakin menjadi ketua OSIS? Sebutkan kelebihan dan kekurangan Anda. Terima kasih. Baik, izin menjawab dari pertanyaan dari panelis nomor 3. Jadi tentang masalah kelebihan dan kekurangan, dan semua orang itu yang namanya semua orang pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan. Tetapi untuk sebagai namanya seorang pemimpin dalam organisasi, tentu mempunyai semua itu mempunyai tentang harus mengorbankan jenis apakah itu, baik dari pemikiran, kerja keras dan lainnya. Jadi untuk itu, untuk atas kelebihan saya, yaitu saya mempunyai pola pikir untuk bisa diberikan, untuk memberikan motivasi, baik itu terkait organisasi maupun seluruh pihak sekolah SMK Plus di tahun 1 kilogram. Yang kedua, saya mempunyai mulut untuk berbicara, maka dari itu saya bisa memberikan arahan terkait dengan organisasi, baik dari permasalahan yang sedang dialami maupun itu yang akan dilalui. Yang ketiga, kelebihan saya yaitu mempunyai 2 buah tangan yang bisa memberikan sebuah dorongan untuk saling bahu-membahu, saling membantu. Di dalam organisasi ada unsur seorang pemimpin untuk mengajak bawahannya kepada jalan yang baik dan benar, apa yang sudah diinginkan oleh seorang pemimpin dan saudara. Yang terakhir yaitu saya mempunyai 2 buah kaki untuk berjalan membawa organisasi dan di seluruh seluruh ekstrakurikuler yang ada di SMK Plus di tahun ini untuk membanggakan yang namanya sekolah yang unggul dan juga berprestasi. Baiklah anak-anak, jika kandidat belum selesai ngomong, jangan ditutup tangannya. Gak jelas pertanyaannya. Baik, tentu saja saya mempunyai kelebihan dalam pola pikir bahwa organisasi itu tidak hanya mengikuti saja. Jadi saya mempunyai apresiasi atau inisiatif bahwa di pemimpin itu harus patut dicontoh. Itu kelebihan saya. Dan kegagalan saya
Mungkin dari segi bicara saya punya kekurangan sangat banyak sekali. Udah itu saja. Saya sekarang mau menjawab banyak. Dilanjut lagi dengan pertanyaan dari para panelis. Tapi untuk sekarang saya minta jawaban yang dijawab oleh nomor urut 2 dulu. Nomor urut pertama dapat dipahami. Baik, silakan untuk panelis pertama memberikan jawaban, memberikan pertanyaannya. Oke, terima kasih. Idenya luar biasa tadi ya, benar gantian gitu ya, biar tidak ada kesan nomor 2 ekor gitu ya. Yes. Oke, sederhana aja Asep dan Sule ya, pertanyaan dari Pak Andi. Jika suatu saat nanti kamu terpilih jadi ketua OSIS, terus secara sadar kamu bahwa kamu melakukan sebuah kesalahan. Ya kesalahannya apa ya? Apa saja ya. Yang jelas kamu sendiri mengatakan bahwa saya salah. Maka apa yang akan kamu lakukan? Silakan, Sule. Oke, jika saya mempunyai kesalahan dalam sebuah organisasi sebagai ketua OSIS, pasti yang diwajibkannya itu minta maaf. Itu paling wajib kalau dalam kesalahan. Dan yang kedua itu saya tidak mau dicontoh kalau saya bersalah. Itu saja. Ya, oke. Silakan untuk kandidat nomor urut 1. Apa yang akan Asep lakukan jika secara sadar bahwa Asep tahu bahwa telah melakukan kesalahan ketika menjabat sebagai ketua OSIS? Silakan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari panelis nomor 1. Jadi setiap orang itu tidak ada yang namanya mulus sekali dalam suatu itu. Semua orang punya masalah. Jadi terkait itu seorang pemimpin, pejabat dan lain sebagainya tentu mempunyai suatu kesalahan dan mempunyai suatu masalah. Benar apa yang diucapkan oleh calon nomor urut 2, tapi yang harus kewajiban yang pertama itu meminta maaf dan izin menambahkan saja. Jadi untuk bila mana ada kesalahan-kesalahan di dalam organisasi, itu semua orang mempunyai hak untuk mengkritik. Jadi siapapun itu yang salah boleh mengkritik, baik itu seorang pemimpin maupun bawahannya, baik seorang pemimpin mengkritik bawahannya maupun seorang bawahannya mengkritik pemimpinnya. Yang namanya kesalahan itu hal yang wajar. Tetapi yang namanya di dalam organisasi tentu untuk meminimalisir apa yang namanya kesalahan, semua orang perlu namanya berdemokrasi. Bila mana kita tidak ingin mempunyai masalah dalam sebuah, misalkan dalam sebuah program, maka semua organisasi itu berhak ikut campur supaya untuk meminimalisir kesalahan itu menjadi tidak terjadi kesalahan seperti itu. Baik, terima kasih kepada panelis pertama. Dan saya ingatkan, jika para panelis dirasa jawabannya kurang yakin atau kurang dimengerti, boleh menyapa ya. Baik, saya persilakan untuk pertanyaan dari panelis kedua untuk kedua calon kandidat. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua, tadi sudah disampaikan ya penjelasan terkait dengan penjabaran maupun daripada visi-visi, tapi rasanya belum terasa feelnya gitu ya, karena masih mundur dari isi dan isi tadi itu strategis atau kebijakan namanya belum kena gitu ya. Nah ini
Untuk kedua calon kandidat ini, karena untuk memimpin sebuah organisasi itu tidak mudah ya, dan tidak gampang. Tetapi kalau tidak ada sebuah perencanaan yang otentik, tidak matang dan lain sebagainya, rasanya untuk membangun sebuah organisasi itu nanti akan kabur. Ini jelas saja satu pertanyaan, apa saja program kerjanya, gitu ya. Program kerja tadi kan dijabarkan terkait dengan misi. Kalau visi dari atas, misi ke bawah, misinya itu udah ada 3 poin, tuh ada yang 3 dan ada yang 2 poin. Dari poin-poin itu harus ada kejelasan terkait dengan program kerja. Kalau tidak paham dengan strategis kebijakan, itu bisa di program kerja atau program. Kira-kira dalam program kerja, baik program kerja mingguan, program kerja bulanan, dan program kerja tahunan untuk kedua kandidat ini jika nanti terpilih menjadi kedua posisi. Silakan. Oke, terkait program kerja, kan divisi saya itu ada program baru yang bermanfaat baik di akademik maupun non akademik. Jadi saya mau mendapatkan program kerja OSIS yang baru, di antaranya itu lestari literasi. Apa itu lestari literasi? Lestari literasi itu kayak yaitu mempelajari situs buku, membaca atau apapun itu. Nah, bahwa di sekolah kita itu kata guru minat bacanya itu kurang. Jadi saya mengelaborasinya itu akan melakukan kerja itu namanya itu kerjanya taman baca. Itu Pak. Mungkin itu. Ya baik, lanjut bisa yang dalam kotak. Baik, terkait dengan program kerja nomor urut 1 selaku masih calon ketua OSIS pada tahun 2022-2023, saya mempunyai program untuk mengadakan koperasi yang akan dijalankan atau dikelola oleh organisasi OSIS, khususnya untuk memberikan contoh dan juga untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang dialami oleh siswa-siswi SMK plus Miftahul, baik itu dalam belajar dan hal lain sebagainya. Seperti itu. Oke, ini tidak dibatasi SMK ya. Supaya agak sedikit, tidak harus menjawab saja. Jadi untuk calon nomor 2 tadi terkait dengan apa ya, literasi ya, terkait dengan itu betul dan bagus juga itu ya. Tapi sekiranya hal-hal tersebut dilakukan dalam sistem seperti sekarang, ya, apakah dunia kopi itu masih akan menghilang ya, dalam kurun waktu 1 tahun, karena periodenya kan 1 tahun ya. Nah, kira-kira apa ya teori yang mesti dilakukan dalam menjalankan program tadi itu kayak seperti apa? Ini kaitan dengan, karena kan kondisinya sekarang seperti itu. Ya. Jadi kalau di dalam kondisi ini literasi itu tidak hanya harus berdatang muka. Jadi kan kata saya itu baca ya. Nah, di dalam baca itu sekolah itu memfasilitasi buku dulu. Nah, setelah itu siswanya itu pinjam buku. Nah, di dalam itu kerjanya gitu Pak. Jadi saya ingin kerjanya itu review buku.
namanya. TV buku itu tidak hanya harus offline. Nah, online juga bisa. Kita menggunakan sarana-sarana yang ada. Nah, di buku ini siswa itu pinjam buku dulu, pertama pinjam buku, terus dia itu baca. Kalau misalkan sudah selesai, dia itu wajib mereview buku tersebut. Itu Pak. Oke, kapasitas buku itu terbatas. Nah, kapasitas buku yang ada itu terbatas. Kalau keterbatasan buku sementara siswa dengan program tadi bagus dan itu diminati oleh banyak anak-anak atau siswa-siswi, maka hal apa saja sih yang harus dilakukan untuk mendapatkan buku-buku tersebut? Ini, ketika program itu dilakukan, ternyata mendapatkan pemikiran yang baru terhadap siswa-siswi sehingga minat bacaan itu mulai meningkat. Nah, ini kan bagus. Sementara posisi keberadaan buku bacaan, sumber-sumber bacaan itu terbatas. Hal dan langkah apa saja yang mungkin untuk menutupi kelangkaan atau keterbatasan buku tersebut? Silakan. Baik, izin menjawab. Karena di sekolah kita ada keterbatasan buku, jadi kami dari OSIS itu yang pertama itu akan open donasi buku dari manapun itu, baik buku baru ataupun lama. Itu jadi yang pertama itu open donasi buku. Yang kedua itu kami akan mengajukan ke pihak DPK atau Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, gitu Pak. Ya, itu ya kedengaran para audiensi. Yang selanjutnya mohon ke calon nomor 1. Bapak guys bawahi 1 ya. Iya. Akan mengadakan apa sih? Koperasi. Iya. Itu juga salah satu kandidat yang mungkin ya dari kedua ini baik semua dan bagus semua, dan itu adalah terobosan baru semua ya, terobosan baru yang mungkin dari kepemimpinannya nanti bisa dilaksanakan salah satu dari strategi pendidikannya. Oke, terkait dengan koperasi kan itu harus memiliki payung hukum atau landasan atau yang disebut dengan legalitas formal ya. Nah, kira-kira konsep yang disuguhkan untuk calon nomor 1 agar koperasi itu memiliki kekuatan hukum secara organisasi dan secara kelembagaan. Lantas apa yang mesti dilakukan oleh seorang ketua? Silakan. Baik, izin menjawab terkait dengan program kerja dengan koperasi. Jadi untuk koperasi ini nanti akan dijalankan oleh seluruh anggota OSIS, khususnya untuk di Padang nanti di masing-masing kelas dari kelas 1 sampai kelas dari kelas 10 sampai kelas 12, kelas 11 sama. Dan nanti itu untuk kerjanya, jadi nanti untuk dari masing-masing kelas mempunyai utusan yang akan saya utus nanti untuk menjaga tentang koperasi tersebut. Tapi untuk segalahannya baik dari bahan, perlengkapan dan peralatannya juga nanti akan disediakan oleh OSIS seperti itu. Oke, itu kalau Bapak terkait itu ya, itu ke arah pola pelaksanaan, ke arah pola teknis ya yang dilakukan. Bagus juga itu, tapi belum ke pertanyaan tadi. Signifikan ke pertanyaan tadi. Ini kan koperasi itu adalah suatu wadah
untuk sistem di bidang usaha ya, operasi kan. Nah, maksudnya gini, organisasi OSIS itu udah legalitasnya udah diakui dari lembaga, satu. Yang kedua, dia kan mengadakan sebuah jenis usaha atau kegiatan. Lantas kegiatan itu yang bersifat koperasi itu bentuk legalitas formalnya atau payung hukumnya atau dasar hukumnya kira-kira mau mengambil dari mana? Apakah mengambil dari keputusan organisasi siswa sendiri melalui ADART, ataukah memang memohon kepada lembaga untuk mengadakan legalitas formal atau payung hukum lah, kalau badan hukum terlalu tinggi bahasanya ya. Nanti kan ada surat, tentunya surat keputusan atau surat apa. Maksudnya gini, ini kan menarik juga untuk dikejar nih ya sama panelis. Maksudnya gini, udah tadi ke teknis, bagus teknisnya udah. Nah sekarang OSIS nanti ketika itu dilakukan, ya kira-kira ambil keputusannya itu dari mana untuk menjadikan dasar hukum? Untuk landasan hukum itu nanti kita ambil dari ADART, anggaran dasar rumah tangga yang akan dilakukan oleh organisasi OSIS atau ditetapkan oleh organisasi OSIS. Oke. Terima kasih ya atas jawabannya. Itu tinggal kembali ke para audiens. Satu saja ya. Satu lagi untuk kedua para kandidat nanti bisa terbagian pada lain. Ya. Tapi ini saya menarik ya. Tadi program kerja strategis sudah oke. Ya. Saya mau sedikit problem solving saja. Ketika nanti dibentuk kedua ya, dari kedua itu, nanti setelah terbentuk terpilih lah ya, maka akan mungkin ada suksesi. Ya, mau paham atau tidak terkait dengan suksesi silahkan. Nanti terbentuklah suatu susunan pengurus baru. Mau namanya sekdi, biro, mau departemen, itu gak masalah. Itu sesuai dengan ADART. Jika seandainya salah satu biro atau departemen ada yang tidak melaksanakan tugas dan fungsinya, lantas kira-kira apa yang dilakukan oleh seorang ketua? Maaf ya untuk itu. Terima kasih. Baik, izin menjawab. Oke, tadi terkait tidak aktif atau tidak jalan program kerja sesuai begitu ya Pak. Nah mungkin saya akan pertama itu mengetahui dulu program kerjanya apa, nah problem-problemnya apa. Saya akan menanyakan dulu sama dia. Kalau misalnya dia masih sanggup di segmen tersebut, oke, itu saya akan teori. Nah, kalau misalkan dia tidak aktif di segmen itu tidak aktif, saya akan mungkin mengganti kepada anggota yang anggotanya itu siap menjadi segmen tersebut, gitu Pak. Selamat lanjut. Jadi dijawab pertanyaan dari panelis nomor 2. Bila mana terkait ada salah satu sekvin yang kurang aktif, hal seorang pemimpin khususnya saya, mungkin di dalam sebelum nanti pemilihan sekvin maupun siapa itu ketua, orang-orang yang ada dalam sekvin tersebut, kita melihat potensi orang tersebut dan meminta program-program yang akan dilakukan oleh sekvin tersebut. Nah, sebelum untuk memutuskan program kerja dari sekvin tersebut,
Saya akan menanyakan apakah hal ini mampu dilakukan, apakah Anda akan aktif melakukan program kerja tersebut, apakah Anda akan mampu melaksanakan program kerja tersebut. Dan bila nanti pas pelaksanaan program kerja tersebut salah satu dari seorang sekretari tersebut tidak ikut andil atau tidak ikut aktif, mungkin langkahnya saya akan menegur. Dan ini khusus bagi setiap nanti baik dari sekretari masing-masing sekretari, saya akan melakukan teguran bagaimana terkait jika ada salah satu sekretari yang tidak ikut aktif, karena nanti pada posisi saya menjabat sebagai ketua OSIS, saya butuh orang yang ikhlas untuk bekerja dan bukan untuk berpamana doang. Nah, maka dari itu saya untuk proses program kerja dari sekretari tersebut dimohon untuk tidak malas-malasan, dan bila mana ada hal keterkaitan atau tidak aktif dalam sekretari tersebut, mungkin salah satu peringatan dari saya yang saya lontarkan untuk peringatan pertama itu diabaikan, maka tindakan selanjutnya mungkin tidak ada batasan lagi, saya akan mengeluarkan dia dan digantikannya dengan salah satu bawahan yang ada di bawah sekretari tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk kedua calon kandidat kita. Untuk selanjutnya silakan pertanyaan akan dilontarkan oleh panelis 3 untuk kedua calon kandidat, dan sisanya dijawab nomor urut 2 dulu. Silakan. Terima kasih. Baik, langsung aja. Apa alasan ingin jadi ketua OSIS? Seberapa pentingkah jabatan ini bagi Anda? Dan apa yang Anda sukai saat memimpin orang lain? Terima kasih. Nanti jika jawabannya kurang, boleh menyapa ya. Oke. Baik, saya ulangi pertanyaannya. Apa alasan Anda ingin menjadi ketua OSIS? Seberapa pentingkah jabatan ini bagi Anda? Dan apa yang Anda sukai saat memimpin orang lain? Oke, alasan saya jadi ketua OSIS itu sama ingin mempunyai pengalaman terkait dalam memimpin organisasi. Yang kedua, bertanya dulu. Seberapa pentingkah jabatan ini bagi Anda? Ya, jabatan ini tidak seberapa penting, tidak penting sekali dalam kehidupan saya. Yang ketiga itu yang saya sukai dalam organisasi itu saya bisa membawa anggota saya, gitu. Izin menyanggah, maksudnya membawa anggota saya seperti apa ya? Coba mohon dimengerti untuk jawabannya. Jadi membawa anggota saya itu, dia itu dulu terkait mau baik itu ADRT atau lulus kepada pemimpinnya itu bahwa dia itu tidak malas-malasan. Apa alasannya? Jika berada dalam dua pilihan, misalkan ada seorang anggota OSIS yang membuat masalah dalam organisasi, apa kamu akan langsung mengeluarkannya? Apabila dia merusak nama baik OSIS itu? Jika dia merusak nama baik OSIS, mungkin saya akan mengeluarkan. Gitu. Apa dikeluarkannya begitu saja? Dikeluarkan begitu saja karena dia telah mencemari nama baik OSIS. Baik, langsung lanjut aja pertanyaan ke paslon 1.
Langsung jawabannya. Baik, terkait dengan alasan saya menjadi ketua OSIS, tadi dari pertanyaan pertama mulai dari debat ini saya sudah sampaikan bahwa alasan saya menjabat sebagai ketua OSIS adalah ingin menambah beban pikiran saya supaya bisa berpikir dalam konteks berorganisasi. Karena saya punya keinginan yang namanya hidup muda itu penuh dengan perjalanan yang sangat pahit, maka dari situ seorang manusia tentu mempunyai sebuah perjalanan yang sangat pahit. Maka dari itu saya diniatkan dalam konteks pembelajaran ini yaitu ingin belajar dalam konteks berorganisasi untuk menjabat sebagai seorang pemimpin. Karena di dalam suatu kehidupan kita tentu harus mempunyai sebuah pengalaman. Maka dari itu khususnya untuk saya sekolah di SMK Plus Miftahul Ihsan ini ingin belajar dalam konteks berorganisasi. Dan yang kedua, seberapa pentingkah jabatan itu bagi saya? Untuk sebuah jabatan memang itu penting, tetapi dalam sebuah jabatan ada yang lebih penting yaitu yang namanya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab seperti itu penting bagi saya, seperti saya menimba ilmu di SMK Plus Miftahul Ihsan Cilobrang ini. Jadi ketinggalan salah satu hari pun mungkin saya akan teringat terus dengan pelajaran-pelajaran yang saya dipelajari pada hari itu. Jadi seperti itu. Seberapa pentingnya organisasi buat saya, mungkin terlewat satu hari saja itu akan terus teringat, baik itu nanti dalam berkaitan ada masalah maupun ada hal-hal lainnya. Yang terakhir yaitu Apa yang Anda sukai saat memimpin orang lain? salah satu kesukaan dalam memimpin orang lain itu mungkin salah satu tugasnya yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Tetapi ada kalanya yang namanya pemimpin itu adalah orang yang mengajak, bukan orang yang memerintah. Jadi di dalam konsep saya mungkin tidak lebih banyak kepada jenis orang yang memerintah, tetapi saya akan lebih menegaskan atau menaikkan kepada orang yang mengajak bawahannya atau anggotanya. Seperti itu. Saya mau bertanya lagi ya. Oke. Melihat situasi kondisi seperti ini, COVID-19 atau mungkin sekarang kita bawa Omikron ya. Sebutkan program kerja yang sekiranya akan terlaksana. Karena kalau sekarang banyak program kerja yang tidak terlaksana dikarenakan COVID gitu ya. Tapi sekarang udah setengah normal, tapi masih ada yang tidak terlaksana. Tapi sekarang udah ada lagi Omikron virus ya. Coba sebutkan program kerja yang sekiranya bakal terlaksana. Untuk itu, untuk program kerjanya di masa pandemi ini salah satu keterkaitan saya dengan terkait dengan misinya, yaitu memanfaatkan kemajuan zaman dan teknologi sebagai sarana untuk berorganisasi. Tapi untuk program kerjanya saya akan mengadakan event, yaitu dalam bentuk konteksnya dalam bidang teknologi. Seperti itu, nanti mengadakan event baik itu yang namanya formal dan maupun informal yang dimiliki bakat serta hobi yang dimiliki oleh siswa nanti bisa dilakukan dengan teknologi atau bisa melalui dengan teknologi seperti itu. Udah cukup terima kasih. Baik, terima kasih kepada ketiga panelis yang sudah memberikan pertanyaannya. Saya bertanya kepada panelis, apakah masih ada pertanyaan-pertanyaannya? Masih banyak ya? Boleh saya beri kesempatan satu kali lagi, Bapak? Ya. Jadi di kesempatan kali ini silakan pertanyaan yang masih banyak itu dirangkum saja untuk satu pertanyaan. Seperti itu, karena nanti masih banyak pertanyaan lainnya. Baik, saya mulai saja dari pertanyaan panelis ketiga dan akan dijawab oleh kandidat pertama. Seperti itu. Silakan. Dilihat berarti yang menjabat pertama itu
dari kandidat nomor 1.